ternyata ya faktanya di lapangan saat ini ya, menurut data, karena kita kalau bicara tuh harus dengan data ya. Menurut data di lapangan ternyata masyarakat Indonesia sekarang ini ya hampir memasuki 70% angka stres dan depresi. Artinya apa? Lebih banyak orang depresinya daripada orang yang sehatnya gitu. Iya kan? Ada 3 macam kecerdasan ya. Kecerdasan spiritual ya. Kecerdasan emosional, kecerdasan intelektual ya. Ini kan sebenarnya harus diakui oleh dunia pendidikan Indonesia sebenarnya gitu ya, bahwa selama ini ya pendidikan di Indonesia sibuk untuk mencerdaskan kecerdasan intelektual. Sebelum kita bicara murid, kita sebagai seorang pendidik, kita guru ya, sebagai seorang gurunya sendiri, kita ini harus menjadi manusia yang spiritual. Mudahnya dari spiritual itu apa? Mudahnya spiritual itu adalah kita harus lebih dulu mengurus rohani kita, yaitu dunia kedalaman hati dan kejiwaan kita. Karena kalau kedalaman kita urus dulu, kita matangkan dulu, kita bereskan dulu, ini akan mempengaruhi bagaimana kondisi jasmani kita, bagaimana tubuh fisik kita, bagaimana kita pada saat berinteraksi dengan anak-anak, bagaimana saat kita mengajar mereka, itu adalah mengajar yang dalam kondisi kita itu matang secara spiritual. Karena ketika matang secara spiritual itu emosional dan intelektual itu pasti otomatis akan terangkat dengan sendirinya. Jadi pokoknya spiritualnya dihentikan dulu. Nah, bagaimana cara memulainya? Bagaimana cara memulainya untuk menjadikan guru? Jadi guru itu harus menjadi seorang, karena ruhnya pendidikan itu adalah spiritual. Jadi kalau tanpa ada spiritual yang matang, itu pendidikan itu seperti kehilangan ruhnya, seperti mati gitu. Seperti mati. Jadi hidupnya dunia pendidikan itu ada di spiritual, ada di kondisi rohani, kedalaman diri kita, kedalaman kondisi hati kita, kondisi kejiwaan kita. Jadi kita tuh harus punya skill sebagai seorang guru, harus punya skill atau kemampuan untuk bisa mengkondisikan diri kita untuk senantiasa dalam kondisi spiritual yang matang. Sementara ya kita punya qalb atau hati ya, kan qalb itu bahasa, arti harfiah dari qalb atau hati kita itu adalah hati itu adalah, qalb itu adalah yang terbolak-balik. Artinya ya, kita di dalam diri kita itu ada segumpal daging ya. Jika daging itu baik, maka akan seluruhnya baik ya. Jika daging itu buruk, maka seluruhnya akan buruk. Dan ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah bernama hati. Jadi hati itu adalah pemimpin atau raja di dalam diri kita sebagai seorang. Ini ya, kuantum ini adalah percepatan ya. Kenapa kita harus melakukan percepatan? Karena pemasaran atau marketing yang sifatnya kemaksiatan sudah lebih cepat bergeraknya daripada kebaikan kan. Jadi kalau seandainya kita tidak melakukan percepatan, pasti kita akan kalah. Kita harus melakukan percepatan di marketing untuk bagaimana menjaga kondisi hati anak-anak.
dengan memulai dari menjaga kondisi terkuat kita, yaitu hati kita para guru. Ya, karena apa? Karena segala yang ada dalam diri kita itu adalah pada akhirnya menjadi magnet ya. Kalau energi kita baik ya, maka kita akan menarik berbagai macam kebaikan di dalam diri kita. Dan ketika kebaikan itu sudah terinternalisasi dalam diri kita menjadi seorang guru ya, sebagai seorang guru, itu anak-anak akan melihat model, karena anak-anak itu sekarang gak butuh materi, butuhnya itu fakta. Bisa contohnya kayak gini, ada orang bicara tentang dakwah Islam misalnya gitu ya, ngomong ya segala macam, tapi dia dalam kondisi pakai kalung salib misalnya kayak gitu, kira-kira orang percaya nggak? Nggak percaya kan ya? Kan yang dilihatnya itu kalung salibnya kan. Nah, untuk anak-anak sekarang itu bukan butuh kata-kata, tapi butuh model, butuh figur, butuh seperti apa sih sosok manusia Islam yang nanti akan selamat dunia akhirat itu seperti apa sih? Itu harus terlihat langsung di hadapan mereka adalah model kita sendiri. Jadi bagaimana memperbaiki akhlak, perilaku dan segala macam anak-anak itu adalah urusannya yang pertama adalah bagaimana memperbaiki kita dulu sebagai seorang guru. Nah, ini ya, quantum itu percepatan, smart ini adalah kenapa dikatakan smart ya? Nah, karena dalam teori kecerdasan ini dikatakan smart itu adalah yang proporsional ya, proporsional, seimbang, jadi proporsional itu apa? Sesuai dengan porsinya. Porsinya kecerdasan spiritual itu 50%. Jadi jangan dulu ngurus yang presentasinya kecil, karena memang kontribusinya kecil gitu loh. Urus dulu yang kontribusinya besar, yang memberi pengaruh terhadap mengupgrade ke yang lainnya, yaitu spiritual. Jadi sebelum mengurus kecerdasan emosional kita, kecerdasan emosional itu hubungannya dengan kesehatan mental ya, kayak gitu ya. Jadi pikiran dan perasaan ya, pikiran dan perasaan yang dibangun untuk dalam kondisi yang positif gitu ya. Nah, jadi ketika kita memiliki atau merasakan ada pikiran atau perasaan yang negatif gitu ya, pikiran dan perasaan yang negatif itu tandanya kecerdasan emosional kita atau kesehatan mental kita sedang terganggu. Nah, kalau kesehatan mental kita sedang terganggu ya, karena ini posisinya tetap ada di bawah kecerdasan spiritual, maka untuk memulai mensehatkan kondisi mental kita adalah dengan perbaiki hubungan dengan Allah. Tetap kecerdasan spiritual dulu yang harus disentuh dulu sebelum kesehatan mental itu sendiri. Walaupun tetap pada prakteknya setiap orang ya mempunyai cara sendiri-sendiri untuk pada akhirnya dia akan ketemu gitu ya. Aku kalau misalnya lagi merasa agak nyaman, lagi mudah emosi, sensitif, atau lebih berpikiran buruk pada orang lain misalnya kayak gitu. Pada akhirnya kita akan ketemu bagaimana cara menyelamatkan perasaan kita agar tetap dalam kondisi positif. Kita akan tahu, karena setiap orang akan punya caranya sendiri-sendiri. Tapi ketika pertama kali mengenal kondisi kita seperti apa, ya itu yang harus disadari dulu. Karena orang itu bagaimana mungkin mau mengobati dirinya kalau nggak merasa diri sakit gitu loh, ya kan? Kalau misalnya diri, aku kok ini cepat emosi nih, nggak bener nih misalnya kayak gitu kan? Kalau udah merasa diri nggak bener, pasti kan kita akan mencari yang bener kan? Tapi kadang orang itu cepet sensitif, mudah tersulut emosi, mudah berpikiran negatif kepada orang lain, tapi dia nggak nyadarin kalau itu ada sebuah kesalahan gitu loh, yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap kualitas dia, bagaimana caranya mengajar. Pasti sangat berpengaruh, karena segala sesuatu adalah mengandung energi
kita negatif. Jadi yang harus dibetulkan dulu adalah, yang harus dirapihkan dulu adalah pikiran kita dulu, kemudian akan bisa melahirkan perasaan yang positif. Ketika kita mempunyai perasaan yang terasa tidak positif gitu ya, itu harus segera melakukan, kita harus memberi ruang dan waktu kepada diri kita untuk merenungkan atau melakukan refleksi ya, atau tafakkur pada diri kita. Karena kalau kita tidak beri ruang, kadang kita nggak aware gitu loh kalau kita tuh lagi gak enak pikiran, gak enak perasaan, kalau nggak, misalnya yang hubungannya terganggu misalnya dengan pasangan atau dengan anak, misalnya dengan orang tua atau dengan tetangga dan sebagainya, sehingga memberi dampak negatif kepada diri kita, kadang kita nggak disadari kayak gitu. Akhirnya efeknya ketika kita menghadapi anak-anak didik kita di sekolah ya, itu energi negatifnya itu terproses kepada anak-anak, dan mereka itu adalah hasil dari kiriman-kiriman energi yang kurang baik dari kita. Nah, terus ya, nah ini ya menurut ilmu neuroscience ya, bahwa tubuh kita ini adalah tubuh fisik ya, tubuh fisik dan tubuh bioplastik ya. Hati yang berserah diri kepada Allah dengan hati yang mengandalkan kekuatan kita sebagai manusia, coba rasakan sendiri saja. Akan seperti apa perbedaannya. Dan mereka juga harus memberikan kontribusi kepada kebaikan dan kepada menolong agama Allah. Dan tidak akan mudah untuk mereka bisa menjadi generasi seperti itu kalau seandainya kita para guru itu tidak benar-benar satu berjuang untuk membawa mereka pada kondisi itu di era yang sekarang sangat luar biasa ini gitu. Untuk menjadi baik saja pun mereka itu sudah sangat luar biasa di era sekarang. Apalagi untuk membawa mereka untuk menjadi diri yang manfaat dan bisa berkontribusi pada kebaikan itu, benar-benar kita tidak boleh ongkang-ongkang kaki ya. Memang kita harus bekerja keras gitu loh. Karena mereka yang membawa kepada kemaksiatan pun bekerja keras untuk melakukan marketingnya sampai segitunya gitu, organisirnya gitu. Jadi kalau kita seandainya tidak terorganisir, udah deh, kalah kita. Closing satu lagi, bereskan dulu potensi kuantum kita yang ada dalam diri kita, yaitu DNA atau inti diri kita, yaitu sebagai hamba Allah. Bereskan dulu ya. Allah tidak melihat siapa kita, sepanjang apa gelar kita, tapi yang Allah lihat adalah bagaimana ya inti dari diri kita, yaitu hati yang senantiasa menjadikan Allah sebagai satu-satunya, bertakwa kepada Allah. Allah hanya melihat takwanya kita. Jadi sebenarnya inti atau potensi kuantum atau DNA manusia itu ada di titik takwanya. Takwanya itu apa? Yaitu sebenarnya awal dari seluruh kecerdasan kita itu berawal dari ikhlas. Ikhlas itu apa? Ya, murni menjadikan Allah satu-satunya tempat kita kembali, menjadikan Allah satu-satunya kekuatan yang kita harus miliki gitu ya. Karena memang gak ada kekuatan yang lebih tinggi lagi dari kekuatan Allah, karena segala apapun yang mengganggu Allah itu, mau sekuat apapun kita mengandalkan segala sesuatu selain Allah, tetap tidak akan bisa ketika kita menjadikan Allah tempat untuk bersandar dari segala apapun. Jadi kecerdasan yang utuh, dimana ketika mind, body, and soul, kita soul itu kejiwaan atau bisa rupiah itu tadi, itu semua sama-sama selaras ya. Selaras itu apa? Jadi bergerak bersama, berdampingan gitu loh.
Jadi kalau kita pada saat mengajar cuman akal aja, pasti kedua unsur ini tadi akan terlewatkan. Kita tidak akan mindful, tidak akan utuh gitu loh.